Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang saya hormati Ibu Insinyur Efrida Lubis, Magister Pertanian, selaku dosen penanggung jawab praktikum budidaya tanaman kakao, kelapa, dan tebu. Kemudian yang saya hormati Abang Diki Zulkarnain Tanjung, Sarjana Pertanian, selaku asisten praktikum budidaya tanaman kakao, kelapa, dan tebu. Pada kesempatan di video kali ini, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Randy Dwinata Kasigultom, kemudian Wahyu Dinata, lalu Andri Abdi, dan Doni Ferdiansa Purba akan menjelaskan manfaat buah kakao bagi kesehatan serta cara-cara pengelolaannya. Dalam bubuk kakao terdapat beragam nutrisi yang baik bagi kesehatan. Nutrisi yang terkandung di dalam buah kakao termasuk protein, karbohidrat, serat, polifenol, flavonoid, kalsium, zat besi, kafein, magnesium, dan kalium. Manfaat kakao bagi kesehatan. Manfaat kakao hanya berlaku bagi kakao murni atau coklat hitam, bukan coklat dengan rasa manis yang sudah ditambahkan perasa dan bahan-bahan lainnya. Semakin pahit dan hitam sebuah coklat akan semakin baik. Berikut merupakan bagian manfaat kakao bagi kesehatan. Menurunkan tekanan darah tinggi. Penelitian mengungkapkan bahwa dengan mengkonsumsi coklat hitam selama 2-18 minggu berturut-turut dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Efek ini diduga dengan adanya zat NO yang dapat membantu melebarkan pembuluh darah. Manfaat kakao yang dapat menurunkan tekanan darah tinggi ini bermanfaat bagi penderita darah tinggi. Menurunkan resiko penyakit jantung. Dengan mengkonsumsi coklat dapat meningkatkan fungsi endotelium, yaitu sel-sel yang melapisi permukaan bagian dalam pembuluh darah. Selain itu, kakao kaya akan antioksidan flavonol dan zat NO yang mampu melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah. Efek ini baik untuk mencegah terkena penyakit jantung. Meningkatkan energi. Dengan memakan sedikit coklat diduga dapat membuat kita menjadi lebih berenergi. Ini berkat kandungan kalori yang cukup tinggi, serta kafein dan magnesium dalam kakao. Memperbaiki suasana hati atau mood. Beberapa zat yang terkandung dalam buah kakao dapat mempengaruhi suasana hati menjadi lebih positif dan meningkatkan kewaspadaan. Zat aktif di dalam buah kakao juga dapat meningkatkan endorfin, yaitu senyawa kimia dalam otak yang berperan melawan stres dan perasaan murung. Memiliki sifat anti kanker. Kakao mengandung antioksidan yang sangat tinggi dan juga bersifat anti radang. Efek ini terlihat dapat mencegah pertumbuhan sel kanker di dalam tubuh dan menangkal efek kerusakan sel, sehingga risiko terkena kanker dapat berkurang. Membantu mengontrol gejala asma. Bubuk kakao alami memiliki potensi untuk mengurangi kecenderungan kambuh pada penderita asma. Beberapa zat yang terkandung dalam buah kakao memiliki manfaat sebagai pelebar saluran pernapasan, sehingga dapat membantu mengurangi gejala asma. Memperlambat penuaan pada kulit. Kakao memiliki nutrisi yang baik bagi kulit, serta zat kimia yang bersifat antioksidan dan anti radang juga membantu memperlancar aliran darah ke kulit. Efek ini diduga berperan dalam membantu memperlambat kerusakan jaringan kulit akibat paparan sinar matahari dan membantu memperlambat penuaan pada kulit. Berbagai penelitian medis di atas memang menunjukkan bahwa kakao memiliki banyak potensi manfaat bagi kesehatan. Namun studi dan bukti lebih lanjut masih dibutuhkan untuk menguatkan berbagai klaim tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan pasta buah kakao. Langkah pertama adalah pemanenan. Pilih buah yang sudah matang. Kemudian dilakukan sortasi.
Pilih buah yang baik, yaitu dengan tidak ada cacat, bekas gigitan tupai, atau buah yang kopong. Selanjutnya ialah proses pengupasan buah, yaitu dengan cara memukulkan buah yang satu dengan buah yang lain. Bisa juga dengan menggunakan kayu. Kemudian biji kakao difermentasikan di kotak fermentasi selama 5-7 hari, yang kemudian ditutup dengan kain goni. Setelah proses fermentasi dilakukan proses pencucian dengan menggunakan air yang mengalir. Setelah itu dilakukan pengeringan menggunakan oven dengan suhu 65 derajat Celcius dengan waktu 8 jam. Selanjutnya ialah proses sortasi dan grading untuk menentukan kualitas biji kakao. Selanjutnya ialah proses pemanggangan. Hal ini membutuhkan waktu sekitar 30 menit dan waktu pendinginan 8-10 menit. Setelah itu, biji dipisahkan dari kulit dan bijinya, karena hanya biji yang dapat digunakan. Biji yang terpisah oleh kulit biji disebut dengan nik. Proses selanjutnya adalah proses pemastaan buah kakao menggunakan mesin pemastaan kasar buah kakao. Setelah itu jadilah pasta buah kakao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Abdi, NPM 1704290103, Agroteknologi 3. Saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan lemak coklat. Yang pertama, biji kakao diteliti. Kemudian biji kakao difermentasi. Setelah proses fermentasi, kemudian keringkan di bawah sinar matahari ataupun dengan mesin pengering. Setelah proses pengeringan, kemudian proses pemanggangan biji coklat biar kadar airnya menurun. Dan kemudian barulah pembuatan lemak coklat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Doni Ferdiansa Purba akan melanjutkan materi tentang manfaat buah kakao secara komersil, di mana buah kakao bisa dimanfaatkan sebagai produk olahan yang bisa dijadikan sebagai bubuk coklat dengan proses pembuatan sebagai berikut. Pertama, lakukan pemanenan terhadap buah kakao yang telah memiliki kriteria matang panen. Selanjutnya, kupas seluruh buah kakao yang telah dilakukan pemanenan dan masukkan ke dalam suatu wadah penampung, bisa berupa ember ataupun baskom. Lalu, tutup buah kakao yang telah dikupas dengan daun pisang dan simpan pada tempat yang tidak terkena sinar matahari. Setelah 3 hari disimpan, lalu biji kakao dilakukan proses penjemuran di bawah terik matahari. Setelah dijemur di bawah terik matahari, selanjutnya biji kakao dilakukan proses pengongsengan. Setelah kering sempurna, selanjutnya pisahkan antara biji kakao dengan pulp secara manual menggunakan tangan. Setelah dilakukan proses pemisahan, biji kakao yang telah terpisah dari pulpnya selanjutnya masukkan ke dalam suatu wadah penampung. Setelah itu, biji kakao tersebut dilakukan proses penghalusan dengan menggunakan alat tumbuk. Selanjutnya, setelah biji kakao dilakukan proses penumbukan, lalu kita ayak biji kakao yang telah dihaluskan tadi dengan menggunakan ayakan dengan tujuan untuk mendapatkan partikel yang lebih halus berupa bubuk kakao. Selanjutnya, bubuk kakao yang telah halus tadi bisa langsung kita konsumsi, bisa dibuat menjadi minuman yang segar, dan bisa digunakan sebagai bahan dalam pembuatan kue ataupun nastar. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kami tentang manfaat buah kakao secara komersil. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.